wala quwata illa billah, ma ba'du. Para hadirin ya, yang dimuliakan oleh Allah, Pak Fauzi, Pak Ahmad Basori, dan yang lainnya, Mas Umar, Mas Agus, Mas Hadi, selamat datang di acara Kobar yang ketiga, Kongko bareng bersama Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan dengan diadakannya acara pada malam hari ini, utamanya bisa mengeratkan silaturahim kita semua, meskipun hanya sebatas online. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan, entah itu kapan, bisa dilaksanakan secara offline kembali. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya Edi Abu Aziz sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu ya. Yang pertama ini pembukaan, yang kedua adalah nafiri kalam ilahi, dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars NBT. Setelah itu akan ada dilanjutkan dengan performance asatid. Terus ya setelah itu akan diadakan kata pengantar dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Basori. Selanjutnya akan dilakukan tentang intinya ya, yakni tentang kongko barengnya itu ya, dengan akan disampaikan oleh Pak Rizal ya. Terus dan setelah itu ada diskusi dan terakhir penutup dan doa. Baik, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan pembacaan basmalah mudah-mudahan acara kita berjalan lancar sampai akhir. Baik, acara yang kedua adalah nafiri kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Pak Nuktoh Fajrin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Noto Fajrin yang telah menyampaikan kalam ilahinya. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar dan terutama juga pembacanya bisa mendapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MBT. Kepada operator dipersilakan. Tanah airku Darah di sana aku berdiri jadi batu ibuku Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku marilah kita berseru hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Kami putra-putri MBT Al-Ikhlas menuntut ilmu agama tanpa lelah, taat perintah Allah serta Rasulnya, Islam semakin jaya. Kami putra-putri MBT Al-Ikhlas selalu menjaga akhlak yang mulia, mengikuti suri tauladan nabinya, ajaran Quran suci serta sunahnya. Ayo kawan kita bersama, bersatu untuk agama kita. Ayo kawan kita bersama, terus belajar sepanjang hayat kita. Siap mengamalkan ilmu kita demi agama dan juga negara kita, mengabdi dan mengemban tugas yang mulia untuk meraih ridho Allah semata. Kami putra-putri MDT Al-Ikhlas menuntut ilmu agama tanpa lelah, taat perintah Allah serta Rasulnya,
tinggi Islam semakin jaya. Kami putra-putri MDT Al-Ikhlas selalu menjaga akhlak yang mulia, mengikuti suri tauladan nabinya, ajaran Quran suci serta sunahnya. Ayo kawan kita bersama, bersatu untuk agama kita. Ayo kawan kita bersama, terus belajar sepanjang hayat kita. Siap mengamalkan ilmu kita demi agama dan juga negara kita, mengabdi dan mengemban tugas yang mulia untuk meraih ridho Allah semata, untuk meraih ridho Allah semata, untuk meraih ridho Allah semata. Oke. Menyanyikan lagu udah selesai. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh ada performance dari asatid ya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Menara rindu dari aku yang sedang rindu. Pernah aku coba mengutarakan rindu, tapi hati selalu berkutat. Simpan saja rindu ini, rindu yang kutabung kian menara. Lalu aku bisa apa? Aku tak bisa apa merindu. Kebersamaan yang terhias tawa kini sekejap hening menciptakan haluan. Aku coba membuang segala degup jantung dari kerisauan saat sakau merenggut dari segala kepentingan. Namun berhasil memisahkan tangan yang sempat terapatkan. Hati menangis, meratapi betapa remuknya bersabar. Ketika satu persatu pergi tanpa pamit, sakau tertawa menghancurkan cerita kami tentang hari Minggu bersama Al-Ikhlas. Sungguh, kepergian ini menyisakan luka di hati. Rasanya ingin kembali seperti dulu dan memulai cerita baru. Sebab bukan kisah seperti ini yang aku inginkan. Terlalu naif dan bernanah. Ruangku hampa, sama seperti ruang Ida dia yang sempat kita ramaikan bersama. Siapa sangka itu adalah akhir dari perpisahan yang terpaksa. Al-Ikhlas, aku rindu. Ya, itu ya sekilas tentang performance dari satu asatid kita. Tentang rindu. Ya,
tentang rindu. Oh oke, ada lagi satu lagi ya ternyata. Maaf. Rindu. Apa itu rindu? Mengapa begitu menyiksa hati yang lemah ini? Bagaimanakah cara menangkalnya? Bahkan rindu terabaikan hingga dia terombang-ambing terbawa angin. Memang rindu hadir namun terabaikan. Sejak turunnya Nabi Adam hingga sekarang, kata itulah yang membuat hati semakin gegana. Katanya, obat rindu adalah bertemu dengan orang yang dirindukan. Tapi, benarkah bertemu itu mampu mengobati? Ataukah hanya menambah luka hati karena rindu yang tak terbalas? Semua memang tergantung pada kita yang rindukan. Akan berbalas atau tidak. Meski hanya sekedar senyum pun dapat meringankan hati. Tapi senyum juga memiliki dua makna. Senyum kerinduan atau sekedar menghargai rindu yang dia terima. Perkara rindu itu tidak mudah. Ungkapkan jika punya rindu yang sama. Sampaikan jika hanya sekedar menghargai. Agar segalanya lebih mudah untuk diikhlaskan. Sudahlah. Itu hanya rindu. Diputar udah puisiku nih. Apa? Puisiku. Apa itu? Puisiku. Baik, itu adalah performance dari Asatid ya. Mungkin itu bila ada yang belum kenal, tadi saya belum kenalkan dulu ya. Yang menyampaikan yang puisi tadi itu adalah Inel ya. Adalah Mas ya NY. Dan beliau juga sebagai penulis gitu. Oke, acara selanjutnya yakni acara inti pada malam hari ini. Acara inti pada malam hari ini akan dipandu langsung ya oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Samirono periode sekarang, yakni Bapak Muhammad Hashim. Dan acara saya serahkan kepada beliau. Sudah tepat, kami persilakan. Terima kasih waktunya Mas Agis sudah memberi kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang terhormat Pak Abbas, kemudian ada Pak Fauzi, Pak Umar, Pak Agus, Pak Hadi, Pak Alvin, serta Mas Rizal dan juga beserta kawan-kawannya yang sudah beliau-beliau bagi saya adalah role model bagi saya sehingga saya bisa mencoba untuk seperti beliau-beliau. Nah, untuk itu, untuk mengefisiensi waktu, mari kita sama-sama simak langsung dari Pak Abbas. Pak Abbas sudah siap ya, Pak? Bismillah, siap, bismillah. Iya, alhamdulillah.
Oke. Untuk itu kepada Pak Abbas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Fauzi, Kiai Ahmad Fauzi, beserta Ustadzah yang hadir pada malam ini. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat iman, Islam, sehat kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan kita untuk bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Salat salam tidak lupa selalu kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang Allah utus agar menjadi teladan bagi kita sukses dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian yang alhamdulillah berkecimpung di Masjid Al-Ikhlas, khususnya di MDT Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah, ini mengulang tahun 1998 saya berada di Al-Ikhlas yang ini bereuni, walaupun saya dari 41 penulis dari buku Aku Untuk Kamu yang saya baca 41 penulis itu, mohon maaf, hanya hampir banyak yang tidak saya kenal, ya, tidak saya kenal, tapi Masya Allah luar biasa. Ada yang kuliah di UGM, ada yang UNY, LPP, di UIN, Masya Allah. Dan teman-teman masih menyempatkan untuk menulis beberapa tulisan kenangan yang selama bergabung di Masjid Al-Ikhlas. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, memang di Masjid Al-Ikhlas sebuah kesyukuran bagi kita, karena hanya Allah pilih orang-orang secara khusus yang tidak semua teman-teman kuliah, teman-teman itu diarahkan ke sebuah masjid. Ketika saya sampai di Jogja pada tahun 97 itu, setelah beberapa bulan saya ngekos, ya, itu Allah perjalankan saya bertemu dengan Masjid Al-Ikhlas. Maka waktu itu Masjid Al-Ikhlas yang dipimpin oleh Ketua Takmirnya yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Fudoli, beliau salah satu ketua takmir yang saya kenal di Masjid Samirono. Mudah-mudahan Allah masih sehatkan sampai hari ini. Ya, beliau dosen farmasi UGM, termasuk yang diteruskan oleh beliau Bapak Haji Sugino, itu ketua takmir berikutnya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkah hidupnya, beri kesehatan, dan Ibu Hajah Sutarto, Masya Allah, mudah-mudahan beliau masih sehat, ya. Sampaikan salam saya ke beliau-beliau kalau teman-teman masih bertemu dengan beliau, ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim, termasuk ini Pak Semono, ya. Pak Mono, Masya Allah, Pak Mono. Beberapa bulan yang lalu saya sempat silaturahim ke tempat Pak Mono, tapi belum bisa mampir ke Masjid Al-Ikhlas, tapi kita sudah sholat di Masjid SD Samirono, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, ya, sekali lagi tadi saya sampaikan, teman-teman di Al-Ikhlas ini betul-betul Allah tunjukkan agar menjadi orang-orang yang ikhlas, yang selain menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi, juga mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita syukuri, ya, karena apa? Ya, mudah-mudahan dari sedikit ilmu yang kita berikan kepada anak-anak di Masjid Al-Ikhlas, di MDT Al-Ikhlas ini, menjadi salah satu jalan kita masuk surga, ya. Karena apa? Mudah-mudahan jadi ilman nafi'ah, bahwa ketika kita meninggal itu hanya ada 3 yang akan dibawa di
akan terputus kecuali 3 hal ya. Mulai dari salah satunya ilmu nafi'ah. Ya mudah-mudahan kita semua ini yang ilmu yang kita berikan sedikit ke anak-anak di Masjid Al-Ikhlas menjadi hal yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian ya dirahmati Allah SWT. Halo Masnya, salam kenal. Tawasobil haqqi wa tawasobil sober. Itu salah satu ya modal kita ya selama di Al-Ikhlas ya, sehingga menjadi pengingat kita bahwa kita itu banyak kekurangan, kelemahan yang ini kita hanya bisa bersandar yang utama hanya kepada Allah. Maka kenapa kita di 5 kali menjelang sholat ketika adzan itu kita mengucapkan kalimat hauqullah, la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwa diri kita lemah ya, bahwa ketika Allah tunjukkan kita berada di Al-Ikhlas, Allah mengingatkan kita betul-betul ikhlas. Ya, kenapa Masjid Al-Ikhlas itu dinamakan ikhlas ya? Kita yang ada di dalamnya termasuk para ustaz-ustadzah itu dilatih bagaimana untuk ikhlas. Kita belajar di berbagai perguruan tinggi, kita berada di Masjid Al-Ikhlas, itu betul latih keikhlasan ini. Karena semua amal yang kita kerjakan adalah akan diterima Allah atas keikhlasan. Oh, perjalanan saya ketika ke Jogja 97, saya buta sama sekali Jogja itu seperti apa. Saya berasal dari sebuah kampung di Pulau Madura. Ya alhamdulillah ini banyak teman-teman di penulis saya lihat orang Madura yang Masya Allah. Ya kemudian Allah perjalankan saya ke Masjid Al-Ikhlas dengan segala kesibukan saya di kampus, Masya Allah. Di kesibukan kampus itu harus membagi waktu bagaimana kesibukan di kampus dengan kesibukan di Masjid Al-Ikhlas. Sejak saya masuk di kampus itu saya sudah aktif mulai dari Hima, ya, kemudian BEM, bahkan di Senat Universitas Negeri Yogyakarta yang waktu itu saya diamanai sebagai Sekjen MPM maupun Ketua MPM, Masya Allah. Selain itu pada tahun 2002 ya, secara khusus saya diamanai sebagai Ketua waktu itu TPA ya, TPA Al-Ikhlas ya, yang Al-Ikhlas. Di tengah kesibukan yang waktu itu saya masih ingat bagaimana pada tahun 97 98 waktu era reformasi itu begitu sangat luar biasa. Ya bagaimana harus mengatur yang Allah berikan waktu ini sebaik-baiknya, bagaimana tugas-tugas di Al-Ikhlas ya di RM ya, di RM itu menjadi tugas yang utama ya, bagaimana mulai dari membersihkan masjid, membersihkan kamar mandi, kemudian membersihkan kelas TPA yang akan digunakan anak-anak kita ya, termasuk belum lagi kaitan dengan apa pada tahun 2000 itu terbentuk pengajian ini Ar-Rahmah maupun An-Nasuha di 14 RT di Samirono itu. Jadi 14 RT Samirono terbentuk untuk Ar-Rahmah itu untuk ibu-ibunya, An-Nasuha itu untuk bapak-bapaknya, bahkan untuk anak-anak kampung itu terbentuk Al-Muqrobin. Masya Allah. Yang waktu itu semua 14 RT itu hidup pengajian itu, dan yang isi ya teman-teman di RM itu ya, teman-teman yang ngajar di TPA itu, dan itu melatih keikhlasan kita. Dan insya Allah ya sekali lagi karena kita melaksanakan amaliyah karena Allah SWT, Allah pasti akan mengangkat derajat kita ya. Karena itu teman-teman sekalian, ketika hari ini bertebaran di berbagai tempat, bertebaran dengan segala profesinya ya, Kiai Ahmad Fauzi yang sekarang aktivitas di Dompet Duafa, selain tadi menyampaikan bahwa masih ngajar anak-anak, memang ya ini insya Allah jadi amal soleh kita ya, makanya menjadi penyemangat kita ini, kita mudah-mudahan ilman nafi'ah yang sedikit ini mampu diamalkan anak sehingga kita mendapatkan aliran pahalanya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, maka
tulisan 41 teman-teman yang terkumpul di dalam buku dari Aku Untuk Kamu ini sesuatu yang luar biasa ya. Suatu yang luar biasa ini sudah saya print out ya, saya baca walaupun ya ini salah satu pengalaman yang mengingatkan kita semua bagaimana buku dari Aku Untuk Kamu itu bagaimana kita untuk beriqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Apapun seperti apapun tulisan yang ada di buku ini, masya Allah, itu sudah satu amal soleh yang teman-teman torehkan, yang teman-teman persembahkan untuk teman-teman yang pernah berinteraksi di MDT Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk teman-teman yang nulis maupun teman-teman yang tidak menulis sebagai menjadi inspirasi. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Sekali lagi, ketika kita beriqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pahala mengalir karena apa? Kita melaksanakan perintah Allah. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, pengalaman yang unik ketika saya di Masjid Al-Ikhlas adalah ketika saya sebagai orang Madura dipaksa untuk ibu-ibu untuk bisa berbahasa Jawa, masya Allah. Bagaimana dipaksa ketika ngisi pengajian ibu-ibu akhir itu termasuk di 14 RT itu bahwa ibu itu memaksa saya harus bisa Jawa. Saya bisa alhamdulillah, rasa syukur sehingga berbagai syair Jawa itu bisa saya dokumentasikan di buku ini. Ini saya tulis pada tahun 2004 ya, waktu baru keluar dari Masjid Al-Ikhlas, saya abadikan ini menggapai ridho Allah dengan cinta. Ya, di sini ada doa, ada termasuk pujian-pujian saya ajarkan ke Bapak Ibu yang di pengajian An-Nasuha maupun Ar-Rahmah maupun di pengajian dulu sampai ada pengajian lintas ini Samirono Sagan ya. Paguyuban dulu namanya puisi Paguyuban Umat Islam Samirono Sagan gitu ya. Sampai sebegitunya. Iromejan ya, Iromejan itu ya Pak Fauzi. Masya Allah. Itu dulu itu juga luar biasa ya, karena beliau yang haji maupun calon haji itu semangat betul untuk ngaji, masya Allah. Yang ini salah satu ya kontribusi dari teman-teman yang waktu itu 2000 mulai 98 itu saya ditemani Muhammad Badur Samsi, Pak Idris itu ya dari Madura juga ya. Beliau kebetulan dapat istri sampingnya Masjid Al-Ikhlas ya. Istrinya Pak Idris sampingnya Al-Ikhlas. Istrinya itu luar biasa ya. Itu istrinya ini sekarang di Madura, masya Allah. Dan sudah bisa bahasa Madura, bayangkan orang Jogja yang bisa sehari-harinya sudah bisa bahasa Madura ya. Ya, kemudian ada Mas Faisal. Mas Faisal itu dapat orang situ juga Samirono itu, masya Allah. Yang rumahnya Mas Fauzi yang lebih tahu, anaknya yang sekarang putranya Bapak dan siapa bisa lupa. Ya, itu juga itu Faisal. Pak Dandung. Ya, dari Pak Dandung itu, masya Allah. Ya, termasuk ada. Ya tadi ada Mas Fauzi yang saya kenal, ada Mas Aus Sugiri yang waktu itu alhamdulillah Allah perkenankan saya bersilaturahim ketika ke rumahnya, masya Allah. Ya memang termasuk Alan itu di Jalan Kaliurang. Ya artinya teman-teman yang di Masjid Al-Ikhlas kalau masih nyambung dengan beliaunya, disambung silaturahim ini. Ya apa yang mau kita bawa saat ketemu Allah? Kalau bukan silaturahim dan doa dari teman-teman sekalian, ya nggak akan cukup amal kita ini. Atas doa silaturahim teman-teman ini yang nanti akan menguatkan kita di hadapan Allah. Kita menjadi saksi bersama di hadapan Allah ketika kita bersama Rasulullah menghadap Allah. Bahwa teman-teman yang di Masjid Al-Ikhlas ini sudah mencurahkan ilmunya walaupun sedikit ya untuk anak-anak kita yang di Masjid Al-Ikhlas Samirono. Nah, kemudian cerita kaitan dengan Masjid Al-Ikhlas, TPA khususnya,
memang dulu ada namanya TPA kelas A, TPA kelas B yang memang kita klasifikasikan dari SD kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6. Kemudian ada madrasah diniyah ya, mungkin yang ini saat ini MDT ya. Itu anak-anak yang secara khusus kita fokuskan anak yang lulus SD yang memang pembelajarannya memang berbeda dengan anak-anak TPA kelas A maupun TPA kelas B. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ya alhamdulillah. Maka kata bahwa orang yang akan dinaungi salah satunya di yaumil akhir nanti adalah orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid ya, termasuk ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini ketika teman sudah di al-ikhlas dimanapun berada, maka sujud kita di masjid Allah SWT. Ya, sehingga ini menjadi doa bagi saya. Tadi Mas Hasim yang terlibat ini menjadi orang yang soleh, solehah. Surganya dipimpin oleh malaikat Allah. Sudah berusaha untuk mengajak anak-anak yang di al-ikhlas, masyarakat untuk takwa kepada Allah SWT. Itu teman-teman sekalian sedikit pengalaman yang saya sampaikan. Sekali lagi, walaupun kita dari berasal daerah berbeda-beda, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas Samirno Yogyakarta ini membawa kesan yang luar biasa, termasuk saya baca di buku ini, walaupun teman-teman nulisnya dengan berbagai ini ya, dari puisi, dari cerita, dari manapun, itu hal yang luar biasa ya. Saya berharap mudah-mudahan ini ya tidak hanya kali ya ini kongko kita ya, sejak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sebenarnya bisa dibukukan ya menjadi kenang-kenangan tersendiri paling tidak di Al-Ikhlas ini, bahwa semua yang pernah terlibat di Al-Ikhlas ini terangkum dalam buku ini. Ya bukan apa-apa, ya ini menjadi kenangan tersendiri bagi teman-teman mahasiswa yang di UGM, ya seperti Mas Fauzi, di UIN, di ini. Ya moga nanti Mas Fauzi bisa teman-teman seperti Mas Idrus, Mas Faisal, Mas Alan yang ini juga bisa dijapri atau bagaimana supaya bisa menuliskan pengalamannya sehingga menginspirasi teman-teman kita yang saat ini berjuang di ini ya, sehingga dari apa yang beliau tuliskan menjadi penyemangat, motivasi ya, walaupun dengan segala kekurangan kita ya, kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah ya lewat motivasi-motivasi yang disampaikan yang teman-teman yang lebih dahulu berada di Masjid Al-Ikhlas. Ya alhamdulillah, ini terima kasih Mas Fauzi yang sudah membersamai ya adik-adik yang di Al-Ikhlas ini, Masya Allah. Beliau walaupun jauh di sana, setiap hampir sering, yang paling sering saya perhatikan ke Al-Ikhlas ya. Walaupun saya juga sering ke Al-Ikhlas, tapi teman-teman tidak mengenal saya, Masya Allah. Tapi sekali lagi memang Al-Ikhlas ini membawa berkah yang luar biasa bagi hidup saya kira teman-teman juga ke depannya. Ya Allah alam, ya saya hanya berdoa di akhir zaman ini mudah-mudahan Allah berikan selalu kita petunjuk hidayah dari Allah SWT. Mungkin itu saja teman-teman sekalian kisah sedikit saya antarkan kaitan dengan malam ini, kongko malam ini, kemudian membawa manfaat berkah. Ada kekurangan semata dari saya, ada yang benar, kelebihan itu hanya dari Allah SWT. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abbas atas
motivasinya atas penyampaian romantisme sejarahnya perjuangannya dari 1997 ya Pak, dari sampai 2003. Namun ada beberapa yang saya penasaran gitu Pak dengan perjuangannya Pak Abbas terkait di bidang literasinya. Nah, itu sih Pak. Mungkin ini bisa dijawab setelah acara yang selanjutnya, yakni grand launching dari buku dari aku untuk kamu yang dibersamai oleh Mas Rizal dan kawan-kawan. Monggo kepada Mas Rizal dan kawan-kawan kami persilahkan. Oke, langsung aja ya, Sim. Iya, Pak Hasim. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu Mohon maaf Mas, mic-nya itunya agak jauh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin yang terhormat, gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ahmad Baswari, Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Alvin El Haksirati, Bapak Umar Kusuma Hadi, terus Bapak Agus Taufik, Bapak Lutfi Maulana, Bapak Hadi, kemudian Ibu Darti selaku Ketua POS dari 2018 sampai 2020. Kemudian kepada yang terhormat dan yang sangat saya cintai, teman-teman atau para pengampu MDT Al-Ikhlas Samirono yang sampai sekarang dari 2018 sampai 2021 ini sampai sekarang sedang berjuang untuk istilahnya menyebarkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ahmad Baswari, saya istilahnya perkenalkan, nama saya Rizal Asad. Istilahnya saya sebagai kepala madrasah pada periode kemarin 2018-2020. Mohon maaf Mas, suaranya agak jauh. Oke. Lebih dikit. Kedengaran ya? Oke, siap. Kita lanjut nggih. Istilahnya sekarang itu saya pribadi kan sudah istilahnya ceritanya, saya pribadi ini kan sudah lengser ya. Nah, di dalam lengser itu mungkin ada beberapa kejadian, banyak sekali kenang-kenangan dan istilahnya tertumpah ruah dalam buku buku dari Aku Untuk Kamu ini gitu. Nah, berangkat dari sana mungkin nanti akan dimantik terlebih dahulu oleh Pak Hasim sebagai moderator gitu ya. Kalau misalkan saya rasa kalau misalkan saya pribadi ngobrol kayak gini, kayaknya nanti bakalan muter-muter gitu. Kayaknya lebih enak kita sambil ini ya Pak Hasim, sambil interview ya. Jadi lebih enak itu, jadi lebih pecah ya. Saya nggak ngomong sendiri gitu. Soalnya kalau misalnya kayak gitu bukan kapasitas saya sebagai orang yang berbicara di depan. Itu Pak Hasim. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Kami mungkin dari teman-teman yang ada di sini, bapak-bapak sesepuh, ibu-ibu sesepuh MDT Al-Ikhlas, penasaran dengan latar belakang dari kenapa buku ini ada gitu dan kenapa buku ini berbentuk buku keroyokan. Nah, mungkin dari latar belakangnya dulu ini Mas, kira-kira monggo latar belakangnya apa buku ini? Oke, siap. Nah, langsung saja nih, terkait latar belakang kenapa buku ini dibuat, mungkin dari tadi Bapak Ahmad Baswari sudah mengapresiasi yang sangat besar. Terima kasih sekali Bapak Abbas. Ini cerita latar belakangnya nih, kenapa dibuat sampai sebegitu rupanya gitu. Kami membuat buku tersebut gitu. Sebetulnya ini dari asal mulanya iseng-iseng tapi berhadiah gitu Pak. Iseng-iseng tapi berhadiah. Kemarin itu para
istilahnya pengurus inti, gimana kalau misalkan kita buat semacam kenang-kenangan gitu. Selain LPJ yang dibukukan, terus selain foto album yang dibukukan, gimana kalau misalnya kita tinggalin satu lagi. Istilahnya kita kan anak-anak muda nih yang masih kuliah dan kreativitasnya terbatas gitu. Gimana kalau misalkan kita bikin buku gitu. Ada salah satu sekretaris saya, Ibu Fitria Nuri Cahyani, beliau mengusulkan hal itu gitu. Ya saya sebagai ya sangat mendukung sekali ya karena untuk kebaikan. Dari sanalah kami mengobrolkan tentang hal ini. Gimana kalau misalkan kita buat buku ini, caranya dengan ini. Caranya semuanya para pengampu itu mengirimkan kata-kata atau istilahnya tulisan-tulisan baik berupa prosa, puisi atau cerita yang ada di madrasah gitu. Selama mengajar di madrasah. Dan alhamdulillah 41 orang itu kami sudah sebetulnya perjalanannya panjang itu. Kami meminta tulisan itu sebetulnya susah gitu. Karena kan itu tergantung orang-orangnya ya. Terus istilahnya kami semacam seperti memaksa gitu. Karena ini harus ada gitu. Harus ada 41 orang ini yang ada di dalamnya gitu. Karena mereka telah berjuang bersama di madrasah pada tahun 2018-2020. Jadi itu terkait latar belakang. Berarti dari latar belakang buku Dari Aku Untuk Kamu ini sebetulnya karena kita melihat peluang ya. Banyak asatidzah yang memang punya potensi di bidang kepenulisan tetapi belum terwadahkan. Nah, mungkin itu yang saya tangkap ya. Oke. Dari isi kontennya sendiri itu Mas, apa aja kira-kira? Dari berapa halaman? Nah, kontennya ini kan kemarin itu sekretarisnya Mbak Fitri nggih, Ibu Fitria. Ibu Fitria, halo. Hadir? Oh, belum ada. Oke. Lanjut. Nah, kemarin itu kami itu berencana membuat, sebetulnya pengen 100 lebih ya supaya dijadikan ini supaya tidak memalukan. Tapi kapasitas dan sebagainya kan itu di luar batas kami. Nah, pembuatan ini sebetulnya kan bisa dikendalikan dengan istilahnya kepada pembuatannya 84 halaman gitu ya. 80. Sebetulnya nggak banyak sih. Asatid yang nulis itu paling banyak yang nulisnya itu 2 lembar gitu. Kalau lebih ya. 2 lembar kalau tidak salah. Yang paling sedikit itu 1 lembar gitu. Itu quotes dari asatid istilahnya yang mungkin agak malas atau istilahnya belum bisa merangkai kata-kata lah gitu untuk madrasah seperti itu. Tapi itu menjadi apresiasi yang sangat besar gitu. Terima kasih banyak sekali teman-teman atau para pengampu telah menyempatkan untuk menulis di buku tersebut. Seperti itu Pak Hasyim. Menjawab ya? Insya Allah menjawab ya? Insya Allah cukup menjawab. Tapi kira-kira buku ini sudah masuk ISBN belum Mas? Sudah ada ISBN-nya belum? Buku ini alhamdulillah kemarin itu meskipun buku ini istilahnya diluncurkan atau diterbitkan secara indie ya. Alhamdulillah kan di Jogja istilahnya literasi dan lain sebagainya mumpuni ya. Sangat terkenal gitu. Dan kami melakukan ISBN itu sangat gampang dan alhamdulillah buku ini juga ada ISBN-nya gitu. Jadi sudah ada di perpustakaan, sudah bisa diakses di perpustakaan daerah sudah di perpustakaan pusat seperti itu, Pak Hasyim. Oke, mantap. Jadi kami tidak neko-neko lah. Kalau misalkan membuat itu tidak setengah-tengah tidak setengah-setengah gitu. Kalau misalkan mau jadi ya harus jadi sempurna sebisa mungkin seperti itu. Oke, berarti intinya buku ini kontennya kalau misalnya itu kan random ya Mas ya? Random ya, dari quote, puisi, terus cerpen bahkan ada cerpen yang saya tahu gitu. Nah, kalau progres ke depannya kira-kira gimana nih Mas? Kalau progres ke depannya sih karena kita kan kemarin itu ya semoga Pak Hasyim ya sebagai istilahnya sekarang nih sebagai yang menahkodai kapal madrasah pada 2021-2022 gitu.
pada 2020-2022 gitu. Ya semoga kalau misalkan di dalam buku ini kami sajikan untuk kenang-kenangan kami sendiri istilahnya khususnya, tetapi kalau misalkan untuk kedepannya kami sangat berharap lebih kalau misalkan buku ini dilanjutkan kembali gitu. Semisal tadi Bapak Abbas menyampaikan gimana kalau misalkan kita buat lagi lebih rinci gitu, dari para alumninya dibuatkan pengalaman-pengalamannya, terus para pengajar dari tahun 2022 tuh dirangkum sampai ke 2022 yang sekarang gitu. Itu lebih bagus tuh. Kayaknya bakalan 300 lembar atau 500 lembar mungkin. Itu bisa menjadi pencetus istilahnya MDT madrasah bisa bikin seperti itu loh. Madrasah gitu. Bukan perseorangan. Kalau kita kan kalau misalkan penulis itu kan perseorangannya. Nah, ini kita andilkan di madrasah seperti itu. Mantap, luar biasa Mas Rizal. Insya Allah dari kami mencoba untuk memberikan wadah juga yang tentunya ini idenya muncul dari kepengurusan yang lalu, baik itu Kobar, Amalia dan Tahsin, karena sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada, tetapi terkadang wadahnya belum terikat secara agak erat ini, nggak erat-erat amat tapi agak erat. Nah, diantaranya diantaranya ada kelas menulis untuk itu Mas, mungkin ada tambahan lagi dari mungkin dari bapak-bapak yang lain. Oke, sebentar ya Pak Hashim. Jadi buku ini bukan hanya istilahnya kami bukan hanya sebatas kami membuat gitu, tapi ada istilahnya campur tangan dari para alumni gitu. Terutama Pak Ahmad Fauzi Qasim, Pak Fauzi. Beliau sangat mengapresiasi besar sekali terkait hal ini gitu. Tak terkecuali Pak Alvin, Pak Umar, Pak Rofi, Pak Agus, dan semua para alumni yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, sepertinya beliau mengapresiasi besar terkait buku peluncuran pertama di madrasah MDT ini gitu. Seperti itu mungkin Pak Hasim. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para alumni yang sampai sekarang tetap mensupport kami untuk demi madrasah, saking cintanya nggih. Saking cintanya terhadap madrasah dan masjid di Al-Ikhlas Samirono ini. Itu mungkin barangkali Pak Hasim. Oke, ada lagi Mas Rizal? Kalau mungkin istilahnya kami hanya ingin menyampaikan bahwa buku ini istilahnya bukan hanya saja yang buat saya saja yang buat gitu, tapi perwakilan dari teman-teman yang diwakili pembicaranya adalah saya sekarang gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan sudah seperti ini, barangkali ada dari teman-teman yang mau menyampaikan terkait kesan pesannya, monggo gitu. Selain dari nanti diskusi dengan para alumni terkait pesan kesannya untuk madrasah dan buku launching pertama ini gitu. Seperti kelihatan nggak ya? Ada nggak? Ada nggak? Ulang. Wah, nabrak kayaknya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ini Pak, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami sudah membuat hal ini. Ini sebagai bukti fisik, kami sudah mencetak, sudah menerbitkan dan lain sebagainya. Seperti itu, nggih. Ya, tetapi mungkin istilahnya kualitas dan lain sebagainya masih banyak kekurangan. Cuma insya Allah kedepannya semoga bisa diperbaiki oleh kepengurusan selanjutnya. Seperti itu mungkin barangkali Pak Hashim. Oke, terima kasih Mas Rizal atas bincang-bincangnya dan penjelasannya terkait buku dari aku untuk kamu. Sekarang satu lagi boleh nggak? Gimana? Satu boleh lagi. Oke. Setelah launching ini sebetulnya kami insya Allah nanti akan memberikan beberapa kepada para alumni yang sudah mewakili dan sudah kami catat, terutama wabil khusus untuk pada acara grand launching ini yang telah hadir Bapak Abbas. Alhamdulillah.
Pak Fauzi, Pak Alvin, Pak Umar, Pak Agus, Pak Hadi. Alhamdulillah. Share atau istilahnya kami kirimkan secara gratis di rumahnya masing-masing. Tapi nanti kirimnya pakai uang sendiri nih. Pak Rizal, Pak Hasim, mohon maaf saya potong sebelum nanti ke Pak Abbas lagi. Ini ada satu ustadz yang paling jauh dari Alor NTT. Oh alah, nggih. Pak Abdul Rahman Ini Saleh. Ustadz Abdul Rahman Saleh. Ya, silakan ditayangkan videonya. Beliau zaman Pak Abbas, Ustadz zaman Pak Abbas ini. Oke, salam kenal Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim Bapak. Iya. Assalamualaikum. Seperti sudah pernah bergabung waktu acara ini apa ya kalau tidak salah ya di. Ya betul. Oke. Beliau orang NTT dapat orang Sleman. Jauh. Orang Slemannya dibawa ke NTT tuh. Walah. Pada tahun berapa itu Pak? Tahun berapa kira-kira? Saya di Samirono itu 2001 sampai 2003 awal sebenarnya. Oh alah, nggih. Karena menikah terus pindah ke Sleman ya akhirnya nggak aktif lagi di Samirono di masa Ustadz Abbas itu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih Pak bisa silaturahim nggih. Saya kayaknya kalau misalkan ini jadi anaknya nggih. Iya, saya lagi di Sleman ini saat ini malam ini lagi di Sleman juga. Slemannya di mana Pak? Di Tempel di rumah Bapak mertua nih. Insya Allah nanti Pak kalau misalkan ada kesempatan kami akan main ke silaturahim nggih. Atau Insya Allah, amin. Ini Ustadz Abbas masih ada? Atau udah? Masih Bapak masih. Masih Pak Rahman, Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, makin ganteng aja kiai kita nih. Pak Abbas dan teman-teman doain ini Ustadz Rahman juga mau launching buku beliau dakwah di NTT. Dan beliau sekarang lagi program doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mohon doanya. Mohon doanya Ustaz. Alumni Al-Ikhlas luar biasa semua nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berkah doanya Ustadz Abbas, Ustadz Fauzi dari zaman ke zaman lah. Samirono itu alhamdulillah ya selalu menjadi inspirasi bagi kita. Amin, nggih Pak. Amin. Oke, silakan kembali ke Pak Hasim dan Pak Rizal. Oke. Ya, syukran Ustadz Fauzi, Ustadz Abbas. Oke, sami-sami Pak. Monggo dipersilakan lagi kepada Mas Rizal. Ya, mungkin istilahnya sepertinya mewakili nggih. Kenapa kami memunculkan atau menerbitkan grand launching buku ini gitu di Kobar gitu. Istilahnya kami ingin menyampaikan dan wujud rasa syukur dan terima kasih yang sangat kepada para alumni, kepada para teman-teman atau para pengampu yang sudah istilahnya join, istilahnya sudah membarengi kami sampai detik ini gitu, sehingga bisa muncul atau terbit buku dari aku untuk kamu gitu. Itu saja sih Pak Hasim untuk sekarang ya. Sepertinya terkait literasi itu paling ahli dan istilahnya yang berkhusus kayaknya Bapak Abbas yang akan menyampaikan gitu seperti itu. Karena Oke Mas Rizal, terima kasih Mas. Tapi kayaknya kelihatan dari sini itu bukunya masih terbungkus rapi ya Mas, belum dibuka ya? Ini udah dibuka tuh. Ya, Oh udah dibuka, oke. Kalau misalkan yang lama-lama tuh udah nanti ada sih yang baru-baru. Kami udah siapkan ya. Oke. Tuh, ini kami siap kirimkan ke Bapak dan Ibu yang ada di luar sana. Insya Allah kami akan kirim lewat paket DNA atau yang lain. Itu tapi ada NB tadi kayak Mas ya, kayaknya Mas ya. Paling canda. Ya. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Sekarang kita ke
sesi diskusi baik kepada Pak Abbas maupun Mas Rizal, dan bagi para semuanya yang berada di Zoom, diperkenankan untuk bisa langsung, kalau ingin bertanya bisa langsung on mic mawon gitu. Tadi Pak Abbas terkait saya pribadi penasaran dengan perjuangannya di bagian literasinya Pak Abbas. Ya, terima kasih Mas Hasim. Sebelum saya jelasin itu, saya mau membaca salah satu tulisan di buku ini, ya. Bila kelak ku tak lagi di Al-Ikhlas, yang tak kulihat kembali pula adalah rasa kekeluargaan dari para pengampu. Yang akan kurindukan keseruan saat main bersama, yang akan kurindukan saat masak bersama, dan semua tentang kebersamaan kita. Tempat ini, Al-Ikhlas, adalah kampus keduaku selama di Jogja. Terima kasih untuk semua ilmunya, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk semuanya. Akan menjadi tempat yang banyak kuceritakan bila ditanya tentang Jogja. Dari manusia paling banyak tak tahunya, untuk tempat yang paling banyak kudapatkan ilmu di dalamnya, Al-Ikhlas. Itu salah satu kutipan di buku ini di halaman 40, ya. Terima kasih Pak Abbas. Alhamdulillah. Ya, kata literasi ini sekali lagi itu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, wahyu pertama. Sebelum Allah perintahkan sholat, sebelum Allah perintahkan zakat, sebelum Allah perintahkan haji, membaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sekali lagi ketika kita membaca itu akan semakin mendekatkan diri pada Allah kalau membacanya itu benar. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, baca buku, baca alam ciptaan Allah, tapi semakin menjauhkan diri kepada Allah, berarti bacanya itu tidak Iqra bismi rabbik. Ya, mohon maaf, termasuk Iqra bismi rabbik itu menjadikan kita lebih tawadhu, ya. Maka ketika ada pujian, ya maaf kalau ada pujian itu semata-mata pujian yang tertinggi hanya pujian kepada Allah, ya. Maka ketika kemarin saya dinobatkan sebagai salah satu tokoh literasi dari 5 orang, 1 dari Jepang, 1 dari Papua, 1 dari Padang, kemudian 1 dari Jakarta, 1 di Gerobokan, itu saya malu sekali, ya Allah, ya. Pujian hanya untuk Allah, ya Allah, ya. Saya nggak ada apa-apanya, ya Allah, atas Engkau, nikmatmu Engkau berikan ke aku sehingga aku bisa membaca. Aku membaca itu karena perintahmu, ya Allah. Sehingga kita saat membaca itu ketika niatkan karena Allah, insyaallah semua huruf-huruf yang kita baca itu akan mendoakan kita, ya, insyaallah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, karena itu jangan sampai kita tidak tadi untuk interaksi membaca di Al-Ikhlas, ya, untuk baca selalu interaksi dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sumber kita selalu membaca kitab-kitab atau teman-teman buku-buku yang di kuliah maupun non kuliah, mau eksata mau apapun, ya kita bacalah apapun yang baca, insyaallah membaca akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ketika 2008 itu saya sudah dari Jogja. Ketika lulus kuliah itu saya pertama melalui Jogja, kemudian merintis sekolah di Kudus, kemudian mengembangkan di Pordadi, Masya Allah. Ya, ketika di Gerobokan itu yang minat bacaan sangat rendah, saya datangkan 50 teman-teman penerbit Jogja yang waktu itu ke Gerobokan itu. Teman-teman, kebetulan dulu teman-teman kuliah saya itu Masya Allah, yang sekarang ada Mas Anas Sahrul Alimi yang aktif dulu kalau di UNI pasti tahu tes mahasiswa ekspresi itu, ya. Beliau dulu pimpinan ekspresi itu, yang beliau waktu itu kemudian aktif di Raja Wali, kemudian
di penerbit Jendela itu Masya Allah. Ya, alhamdulillah itu teman-teman 50 penerbit itu bisa saya hadirkan ke Gurukan dalam rangka perhatian saya karena sangat minimnya akses buku yang berkualitas itu kepada masyarakat Gerobokan. Semata-mata saya lakukan itu ya memang karena dalam kali ya Allah, mudah-mudahan dengan pameran membukakan pintu hati masyarakat Gerobokan agar cinta membaca buku ini. Nah, maka saya kemarin bilang ke panitia penghargaan dari Yayasan Indonesia Membaca, ya Allah, Bapak Ibu, saya itu sangat tidak layak untuk menerima penghargaan ini. Tapi ya qadarullah kalau memang Allah menakdirkan, oh pokoknya Pak Bas kirim profil gitu ya. Ya Allah, saya istighfar itu. Ya Allah, saya istighfar itu ya Allah. Ya, karena saya belum apa-apanya, saya melaksanakan literasi itu karena melaksanakan perintah Allah saja. Jadi memang saya berharap teman-teman ya menurunkan literasi ini pada diri teman-teman ya di setiap waktu serta itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah membacanya akan mendekatkan diri pada Allah, akan semakin menjauhkan pada Allah. Maka dulu ketika saya kuliah itu Masya Allah, saya kuliah 5 tahun di UNY, saya di bangku kuliah hanya 2 tahun, 3 tahun itu lebih banyak di antar perpustakaan, di ruang-ruang diskusi, di UGM, di UII, di YN, Masya Allah, termasuk di perpustakaan-perpustakaan itu Masya Allah. Ya, ini yang luar biasa, maka akan membaca itu menjadi salah satu yang tertanam betul di pada saya berharap juga nanti teman-teman untuk bisa tadi kita membaca itu sekali lagi karena kita melaksanakan perintah Allah. Itu harapan saya. Itu saja Mas Hasim. Iya, Pak. Monggo dari Pak Fauzi mungkin atau Pak Umar, Pak Agus, Pak Hadi, Pak Lutfi, Pak Alvin, Pak Hadi, dipersilakan gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Pak Fauzi mungkin ada tanggapan atau terkait ini, Pak. Oke, sembari menunggu. Oke. Ya, ya bersyukur. Saya juga diingatkan oleh Pak Abbas ketika dulu bagaimana membuka pengajian An-Naswa Rohmah itu tidak hanya kemudian diajarkan secara tradisional gitu, tapi juga ada silabus atau panduan bukunya. Itu yang menarik yang saya pelajari. Yang kedua, saya juga banyak belajar juga dari ahli kelas, karena dulu yang memegang TPA itu di zaman Pak Abbas, kemudian lanjut berikutnya itu adalah kawan-kawan yang memang belajar di IKIP atau di UNY, yang di situ belajar kurikulum tentang silabus dan sebagainya. Itulah mulai kemudian kita pun juga menata kaitan dengan administrasi sampai kepada bagaimana juga membuat modul atau buku untuk pengajaran kepada anak didik terutama. Nah, bicara kemudian literasi, memang ini penting dalam hal bagaimana kemudian dunia anak itu kemudian perlu diisi banyak hal, terutama bagaimana mereka diajarkan dalam Islam untuk Iqra tadi gitu ya. Dan tidak hanya kemudian membaca, tapi juga kita diajarkan juga untuk menulis dakwah bil qalam tadi, agar kemudian pesan-pesan ini tidak hanya diinformasikan atau didapatkan oleh mad'u atau orang yang diajarkan pada saat itu, tapi kemudian bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Sama halnya yang kemudian Pak Abbas lakukan ketika membuat buku panduan sholawatan, ya, kemudian fikih, tata cara ibadah dalam satu buku yang itu kemudian dipegang oleh Habibur Nasr Rohmah, itu kemudian menjadi jariah sampai saat ini gitu. Jadi terakhir kita mengajar menggunakan itu dan itu bisa dimanfaatkan kemudian dan kemudian bisa dipelajari kembali. Nah, saya mengingatkan juga kepada pengalaman ketika dulu 2 tahun di Hong Kong, Pak Abbas, ketika membina 160.000 pekerja migran di sana, itu yang kemudian kita kerjasama dengan Forum Lingkar Pena saat itu, kawan-kawan yang jadi pekerja migran ini yang itu menjadi pemacu dan juga pelecut. Kemudian lebih banyak tidak hanya berbicara gitu ya, tapi juga menulis baik dalam bentuk artikel maupun juga dalam bentuk buku-buku yang sifatnya mungkin juga fiksi ataupun yang lain yang memberikan motivasi.
Karena dari yang kita bina itu dengan mereka bekerja minimal 2 tahun, bahkan sampai ada yang sampai 8 tahun, itu rata-rata mereka sudah memiliki tulisan buku minimal itu 4, bahkan ada yang sampai 16 buku. Ini yang menarik buat kami, kemudian tertantang kenapa kemudian kita-kita ini yang memang dalam aktivitasnya gitu, melihat secara langsung fenomena di masyarakat, kemudian juga hal-hal lain yang kemudian bisa kita tulis, yang itu bisa dibaca untuk Yang terakhir ini mungkin juga catatan buat MDT. Dulu waktu zaman kami di tahun 2004-2006 itu salah satu yang kami prioritaskan juga adalah perpustakaan. Seringnya kita manfaatkan untuk digunakan untuk perpustakaan full. Yang sekarang kalau nggak salah dipakai untuk kelas berapa ya? Yang rumah sebelah itu. 3, Bapak. Hah? Ya, itu dulu bukunya sangat banyak gitu. Sangat banyak, termasuk juga laporan yang ada di zaman-zaman dulu, kaitan juga dengan LPJ. Menurut kami ini perlu dibangun kembali agar anak-anak juga untuk aktivitas pembelajarannya tidak hanya kemudian membaca atau mempelajari modul atau juga tulisan-tulisan yang memang diajarkan di kelas, tapi dalam waktu istirahat, dalam waktu juga kesempatan yang lain juga untuk bisa banyak-banyak membaca. Ini penting kaitan dengan literasi. Maka perlu ada satu tempat yang itu memang fokus untuk tempat yang nyaman gitu ya, yang anak-anak tuh kemudian betah membaca buku, kira-kira begitu. Dan saya ingat ketika itu juga teman-teman udah mulai mengkampanyekan untuk membeli buku yang berseri gitu ya, yang sejarah kalau nggak salah Bu Inel kalau nggak salah waktu itu saya lihat di MDT, itu menarik untuk kemudian teman-teman juga bisa membaca buku secara lebih luas. Maka yang terpenting bagaimana kemudian Al-Ikhlas atau MDT punya ruang yang spesifik, yang khusus untuk anak-anak itu gemar membaca. Itu aja saya kira. Dan terkait dengan tulisan yang dibuat oleh Pak Rizal dan kawan-kawan, saya juga udah membaca, dan itu mengingatkan kita-kita ini, karena saya juga sastra dulu ya, sastra Arab di UGM gitu, dan Pak Abbas juga di UN-nya juga mengambil bahasa gitu dan sastra fakultasnya. Jadi memang kita-kita ini dunia yang tidak jauh dari dunia membuat puisi gitu, Mas Rizal. Jadi kalau tadi Bu Inel bacain puisi, Bu Mia kemudian nulis puisi, jadi ini ingat kayak saya dulu itu nulis puisi. Mas Abbas itu saya masih ingat tuh, skripsinya itu tentang Wanita Berkalung Sorban itu novel yang juga saya suka itu Mas Abbas. Sampai kemudian difilmkan, seingat saya itu ya, difilmkan, tayangin di bioskop, itu menarik gitu. Betul ya Pak Mas ya? Skripsinya itu ya, seingat saya ya. Jadi termasuk saya juga skripsi tentang puisi, walaupun puisi berbahasa Arab. Jadi ini insya Allah dunia-dunia yang sangat tidak jauh dari dunia kita juga di akademisi, dan ini juga penting untuk dipompa kepada para guru dan juga para anak untuk juga nulis yang positif, walaupun bisa jadi juga fiksi gitu. Itu menarik gitu. Saya kira itu aja. Selamat buat Pak Rizal dan kawan-kawan ya. Terima kasih Pak Fazi. Terkait dulu itu memang banyak banget buku yang di kelas 3, memang dari kami juga berupaya untuk mengurip-nguripkan lagi perpustakaan, Mbak. Tapi ada beberapa yang saya kira ini perlu didiskusikan bareng-bareng terkait strateginya. Antara lain, kami pengen mencoba berkorelasi antara yayasan atau masjid, kemudian MDT, dan di luar pegiat literat gitu kan. Nah itu yang kami masih ngawang, mungkin bakal bisa dibantu dengan bapak-bapak alumni. Ini kita yang cemerlang. Monggo Pak. Barangkali Pak Haji dari saya ingin tanya. Mohon maaf Mas Rizal, mic-nya agak didekatkan ya. Ya Pak Hasyim, mungkin barangkali bisa narasumbernya ditambah lagi Pak Umar yang sudah menunggu, Pak Alvin, Pak Agus, dan Pak Abdurrahman, Pak Abdullah Rahman Saleh. Mungkin bisa menyampaikan juga Pak Hasyim. Ya. Pak Abdul Rahman tadi
di komentar beliau ini apa namanya, pernah saya juga ada puisi, bisa dibacakan buatan Pak? Kira-kira seingatnya Pak Abdullah aja nggak tuh? Roti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu kan saya pengajarnya 2 ya, masih sama Mas Abbas, itu sambil juga di Masjid Sagan bersama Ustaz Fauzi. Jadi di Al-Ikhlas itu ngajar tajwid aja waktu itu. Terus karena menikah 2003 lalu berpindah ke Sleman ya, jadi nggak aktif di sana. Tapi sebelum itu dulu ada puisi, tapi puisi tentang Al-Quran sebenarnya, rasa apa cinta tentang Al-Quran. Cuman saya udah lama lupa itu puisi. Tapi ada di tulisan saya sudah buat jilidnya itu ada. Nanti bisa saya share ya. Nanti saya share saja. Karena puisi itu ada di rumah di NTT. Nanti saya suruh lihat dulu. Insya Allah. Tapi luar biasa. Al-Ikhlas Samirono itu kemudian dulu di zaman Ustadz Abbas ya. Saya ikut merasakan apa ya, awal-awal dulu masih di lantai bawah ya Ustadz Abbas ya. Ada Ustadz Bilal, ada Ustadz Ali Imron ya. Saya nggak tahu sekarang posisi beliau itu ada di mana, tapi sangat menginspirasi. Lalu saya pulang ke NTT itu juga kemudian mendirikan MDT sekarang, namanya MDT Ar-Rahman Kalabahi. Dan itu alhamdulillah menjadi MTD terbaik kedua NTT dari pengelolaannya, karena kita ya apa ya, mengadopsi pola-pola pembelajaran dulu di Al-Ikhlas, di Sagan gitu. Tapi kalau di Sagan kan tidak terstruktur ya, kalau di Al-Ikhlas tuh luar biasa. Ya, apalagi setelah zaman Ustadz Fauzi ke sini itu saya lihat semakin keren lah ya, sudah mengarah ke milenial ya. Kalau zaman kita dengan Ustadz Abbas itu masih zaman kolonial kalau nggak salah tuh. Begitu Ustadz. Baik, gitu aja Ustadz. Insya Allah nanti saya share ya. Kalau ini saya share di WA aja boleh nanti. Ya, insya Allah kami selalu menunggu ya Pak. Siap. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan lagi mungkin ke yang Pak Umar atau Pak Agus atau Pak Hadi. Pak Umar mungkin? Oke, Pak Hashim. Nggih, Pak Alvin. Ya, masuk ya, ingin menyampaikan beberapa patah kata sedikit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkenan hadir, Pak Basori, Pak Abbas ya, kemudian Pak Fauzi, Pak Umar, kemudian Pak Abdurrahman Saleh ya, dan yang lainnya, Pak Agus Taufik, Pak Hadi, Pak Lutfi, Pak Maulana, Pak dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mohon izin dulu, ini tidak diaktifkan kameranya karena crowded ya. Siap. Ya, saya sangat senang sekali ya, karena di momen kali ini atau di acara Kobar kali ini ternyata dihadiri juga oleh para alumni, terutama Pak Basori, Pak Abbas yang sebenarnya ketika di Al-Ikhlas dulu sudah santer sekali ya nama-namanya, nama Pak Abbas itu. Apalagi buku-bukunya juga yang sudah kita gunakan di setiap pengajian ya, Menggapai Ridho Ilahi dengan Cinta. Kemudian juga Pak Abdurrahman Saleh juga sudah tidak asing. Dan Pak Fauzi ini ya Allah selalu mendampingi kita ya. Kita sangat bersyukur ya, Pak Hashim dan yang lainnya itu. Pak Fauzi ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi. Pak Fauzi ini memang aktif sekali ya, tidak hanya di perkumpulan Kobar ini saja, tapi di chattingan, di grup, wah luar biasa.
ini merupakan kebanggaan kita ya sebagai bagian dari Al-Ikhlas, karena alumni-alumni kita juga masih masih setia dengan kita. Selanjutnya, saya kira setiap angkatan, setiap generasi itu punya ciri khasnya ya, punya ciri khas masing-masing, atau minimal kalau boleh dibilang punya sebuah kenangan yang bisa kita kenang gitu maksudnya. Ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Abbas tadi sudah di angkatan Pak Abbas itu ternyata ada kenang-kenangan yang bisa kita tadi mungkin bisa kita anggap sebagai amal jariah ya. Amal jariah yaitu menggapai ridho ilahi dengan cinta. Itu suatu amal jariah yang sering kita pakai di setiap amaliyah kita di Al-Ikhlas. Kemudian di zamannya siapa, Pak Fauzi atau siapa itu, ada struktur organisasi, dan kemudian sampai di hari ini ya, sampai hari ini ternyata ada karya lagi atau kenang-kenangan yang bisa kita kenang, itu adalah sebuah karya ya yang menceritakan bagaimana romantisme, mungkin bisa dibilang ini romantisme antar ustadzah gitu ya. Bukan ya? Ya, intinya ini romantisme di Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini sebagai penyemangat ya, Pak Rizal, terima kasih, dan kawan-kawan yang sudah menciptakan sebuah karya yang luar biasa ya. Apalagi sudah ada ISBN-nya dan ada loh di perpustakaan daerah gitu. Kalau dipikir apa manfaatnya buat yang lain. Tapi ternyata luar biasa ya. Kalau maksudnya kepentingan mereka sebenarnya tidak ada ya, karena ini menceritakan mungkin kalau lebih ditelisik lebih dalam internal Al-Ikhlas, tapi ya bagi mereka ini perlu diapresiasi semangatnya ya. Semangat dalam mengelola sebuah organisasi, semangat kebersamaan ya kan, semangat mengajar, semangat menjadi guru ya kan, mengajar anak-anak. Ya mungkin itu yang bisa diambil oleh orang-orang di luar Al-Ikhlas. Nah, tetapi ya saya hanya ingin menyampaikan beberapa yang jangan sampai dilupakan juga oleh kita semua, terutama juga bagi generasi selanjutnya ya. Yang pertama sekali, Pak Hashim dan yang lainnya ini juga bisa melanjutkan apa yang bisa dikenang ya kan oleh Pak Hashim dan kawan-kawan, agar nanti ya benar-benar menjadi amal jariah buat Pak Hashim dan kawan-kawan ya minimal semangatnya yang sekarang ini sedang mengelola sebuah organisasi khususnya di madrasah. Nah itu. Nah kemudian jangan sampai juga buku-buku atau karya yang dihasilkan ini hanya sebatas romantisme semangat dari ustaz-ustazah saja, tetapi hasil dari karya ini juga tertular kepada anak-anak gitu. Dengan adanya kebersamaan ini kan kita bisa dilihat ya dari karya-karya yang ada di dalamnya, itu puisi, cerpen, segala macam, atau bahkan di situ curhatan biasa, tapi karena dikemas dengan bahasa yang sedemikian rupa menjadi seperti sebuah puisi. Nah, kalau bisa tulisan-tulisan seperti itu bisa tertularkan ya, teman-teman, bisa tertularkan kepada semangat kita mengajar mengajar kepada santriwan, santriwati madrasah juga gitu. Jadi semangat seperti itu jangan hanya berputar atau terbayang-bayang di sekitar usaha-usahanya saja ya, tapi juga bisa tertularkan oleh anak-anak ya, dengan adanya kebersamaan yang kuat, dengan adanya perasaan yang suka, menyenangkan, semangat. Nah, itu juga ditularkan kepada anak-anak didik kita gitu, atau khususnya santriwan santriwati madrasah. Nah, selanjutnya yang terakhir juga jangan sampai juga kita melupakan cita-cita besar kita. Jadi kalau bisa terus benar-benar memberikan sesuatu hal yang baik ya, walaupun kita masih belum bisa yang terbaik,
memberikan suatu hal yang baik untuk Al-Ikhlas di sela-sela kesibukan kita. Ya, kita sangat maklumi di sela-sela kesibukan kita sebagai mahasiswa, di sela-sela kesibukan kita sebagai mungkin ya ada yang tulang punggung keluarga mungkin ya. Ya, tetapi jangan sampai kita melupakan cita-cita besar kita. Apa cita-cita besar kita? Ya, terus menjadikan madrasah ini, madrasah Diniyah Takmil Al-Ikhlas ini, atau waktu dulu TPA Al-Ikhlas Samirono ini benar-benar menjadi, kalau ambil dari bahasanya Mas Hashim tadi, role model ya. Role model, ya mungkin saya pernah menyampaikan, khususnya mungkin lebih spesifik itu Islamic Center ya kan, Islamic Center of Samirono. Ya, ini juga mudah-mudahan direstui juga ya Pak Fauzi, Pak Abbas, Pak Abdurrahman Saleh, dan juga yang lain ya. Semoga, karena begini Pak Fauzi atau Pak Abbas dan yang lainnya, karena ya kita sudah sama-sama tahu ya, dari awal itu benar-benar Al-Ikhlas ini selalu berkembang. Nah, kalau bisa terus berkembang sampai ke depan nanti menjadi menjadi role model ya, menjadi benar-benar tolak ukur keberhasilan pendidikan Islam di Samirono, terutama lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat bagi yang lain. Ya, intinya itu, saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya karya ini, dan juga saya sangat mengapresiasi sekali kepada para alumni yang hadir ya. Ini merupakan semangat buat kita, khususnya yang sedang mengelola organisasi sekarang ini, kepada Pak Abbas, Pak Abdurrahman Saleh, Pak Fauzi, Pak Umar ya, ada di antara kita juga, dan yang lainnya. Itu insya Allah menjadi sebuah semangat untuk kita bersama. Mungkin itu Pak Hashim, kurang lebihnya mohon maaf ya, segala kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin atas tanggapan dan tambahannya. Yang memang sepertinya segitiga emas di Samirono itu memang ada di ini, segitiga emas ada di kisaran kita, karena di samping dekat dengan masjid, dengan pendopo maupun barok atau perlu melaju, yang penting melangkah satu-satu. Sebelum tubuh, bersihkan diri dan isi energi. Bernutrisi yang baik. Dari sesepuh itu selalu membimbing kami, sehingga kita sudah punya segitiga emas di sini, sehingga setiap tahunnya, setiap kedepannya selalu semakin baik. Nah, oke. Selanjutnya monggo dari Pak Umar mungkin, atau bisa menanggapi terkait bincang literasi ini. Oke, Pak Hashim, sepertinya nggih, kalau misalkan di waktu gitu para alumni untuk menyampaikan ditawarkan satu-satu, kayaknya bagus Pak. Oke. Monggo dipersilakan mungkin Pak Umar. Baik. Mohon maaf tadi sepertinya bocor ya saya mic-nya. Bisa diulangi? Bocor tadi sepertinya saya mic-nya. Sebentar, mohon izin untuk pasang headset. Oke, sembari menunggu Pak Umar pasang headset, izin membacakan quotes-nya dari Pak Abbas ini, dari Al-Ikhlas mengajarkanku keikhlasan, Masya Allah. Oke. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hashim, terima kasih Pak Abbas, Pak Fauzi, Pak Alvin, kemudian Pak Rizal, dan teman-teman tim dari MDT Al-Ikhlas Samirono. Dan ini sepertinya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, appreciate banget, luar biasa, ini sebuah karya, sebuah pembuktian, dan sebuah, kalau saya boleh meminjam istilahnya Pak Abbas, ini bukti dari satu amal yang insya Allah akan terus berlanjut jariahnya, kebaikannya dalam bentuk sebuah karya. Satu hal yang saya Mas Rizal, pertama kali saya disodorkan dengan draftnya, saya bilang, Zal ini gila gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi, yang jelas bakalan ada karya-karya selanjutnya sih. Ini jadi pemantik karya-karya dari teman-teman, rekan-rekan Al-Ikhlas sebelumnya pun juga selalu mengalir kebaikannya. Karyanya Pak Abbas, Pak Fauzi, kemudian juga Pak Nawawi, Pak Alvin, kemudian teman-teman yang lain pun akan menyusul karya-karya selanjutnya. Highly appreciate untuk teman-teman
Dan satu hal lagi sih ini adanya kobar, adanya komunikasi, adanya grup WA, adanya pengalaman-pengalaman yang